Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Asep Asafah. Di video ini saya akan sharing tutorial cara membuat kontur di ArcGIS dengan data elevasi dari Google Earth. Jadi nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan sebelum ke inti tutorial, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah agar kamu tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sebelum mulai, pastikan kita punya koneksi internet. Di sini saya sudah connect dengan WiFi. Kemudian setelah ada koneksi internet, kita buka Google Earth, kita double klik. Tunggu sebentar. Kemudian ini kita close saja. Nah, kemudian kita tentukan lokasi mana yang mau kita ambil data elevasinya. Untuk contoh, di sini saya mau membuat kontur di sekitar Desa Batu Bulan. Saya ketikkan di sini Desa Batu Bulan. Ini yang tanah bumbu, kemudian search. Kita tunggu. Nah, saya akan membuat kontur di sekitar Desa Batu Bulan ini. Jadi saya akan mengambil data elevasi di sekitar Desa Batu Bulan ini. Jadi langkahnya kita harus menentukan dulu batas untuk pengambilan data elevasi. Jadi caranya di sini klik menu view, kemudian kita aktifkan grid. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita besarkan dulu tampilannya. Nah, kurang lebih segini. Kemudian kita ke view, kita ke reset, kita pastikan ini kita klik biar dia tegak lurus. Kemudian di sini kita akan buat poligon untuk menentukan batas-batasnya. Ini diklik. Stylenya kita rubah. Colornya misalnya merah. Tebal garisnya kita besarkan sedikit. Ininya 0% biar dia transparan. Nah, kemudian kita tentukan titiknya. Misalnya dari sini sampai sini. Kemudian sampai sini. Kemudian ini kita oke dulu. Sebentar, ini kita beri nama misalnya area 1. Ini kita oke. Nah, ini garisnya terlihat tidak lurus karena di sini kita aktifkan terrainnya. Kalau ini kita nonaktifkan, nah dia terlihat lurus. Nah, saya sudah membuat batas untuk pengambilan data elevasinya. Jadi nanti data elevasi akan kita ambil di dalam kotak merah ini. Ini kita unchecklist dulu semuanya. Nah, yang kita aktifkan hanya ini, terrain. Karena di sini kita mau mengambil data elevasinya. Ini terrain kalau tidak diaktifkan, di sini elevasinya 0. Tapi kalau kita aktifkan, jadi ketika kita kursor bergerak ke sana ke sini, dia elevasinya berubah. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat titik-titik, tetapi kita akan menggunakan garis. Kita klik kanan, add, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini warnanya misalnya biru. Ini oke. Kemudian ini namanya misalnya poin 1. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengklik sebanyak-banyaknya agar kita dapat banyak sampel titik. Nah, misalnya seperti ini.
Jadi semakin banyak titiknya nanti semakin bagus. Karena dia kalau titiknya jarang, nanti konturnya hasilnya kurang bagus. Dia akan jarang sehingga nanti konturnya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Ini semakin rapat titiknya, semakin bagus. Terus seperti ini. Ini kalau sudah, kita double klik, kemudian ini kita oke. Nah, ini kita baru segini. Nah, untuk mempermudah, mempercepat, ada opsi kita akan menggunakan aplikasi tambahan namanya Auto Clicker. Ini aplikasinya gratis ya, bisa dicari di Google, namanya Auto Clicker. Jadi nanti fungsinya ini untuk mengklik secara otomatis. Jadi kita hanya menggerakkan mouse-nya, nanti kliknya akan otomatis. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Di sini kecepatannya misalnya klik interval 20 milisecond. Ini mouse button left, kemudian ini kita setting dulu tombol keyboardnya, misalnya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan auto clicker ini saya mau pakai X di keyboard. Nah, ini kemudian oke. Nah, kemudian setelah itu selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita klik ini. Kemudian di sini ini misalnya ini poin 2, colornya biru, tebal garisnya 1. Nah, cukup. Nah, jadi cara penggunaannya, jadi letakkan kursor di sini, kemudian tadi hotkey-nya kita setting X, jadi tekan X di keyboard. Nah, kemudian kita jalankan mouse-nya. Jadi dia untuk kliknya otomatis, kita dibantu oleh auto clicker ini. Nah, kita buat titik sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah di titik terakhir, tekan lagi X untuk stop, kemudian ini double klik. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi yang poin 2 ini. Nah, kemudian kita buat lagi. Ini kita beri nama poin 3. Mulai dari sini, ini kita tekan lagi X. Nah, dia jalan lagi. Sekarang kita buat dari sini ke bawah, kemudian ke atas. Untuk stop, tekan lagi X, kemudian double klik. Nah, ini kita klik OK. Nah, sudah jadi poin 3. Nah, kelihatannya titiknya sudah padat ya. Tapi kalau mau menambah lagi, bisa kita jalankan lagi. Ini misalnya poin 4. Kita tekan lagi X. Sekarang kita diagonal. Untuk stop, tekan lagi X, kemudian double klik. Ini kita oke. Nah, sudah jadi ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa ini ditutup. Nanti takutnya lupa
ketekan tombol X, jadi nanti dia bisa ngeklik terus sendiri ya. Ini kita close. Nah, ini di sini kita sudah ada 4 poin ini. Nah, sudah lumayan padat ya titik-titiknya. Sekarang langkah selanjutnya, poin 1 sampai poin 4 ini kita blok. Jadi tekan shift pada keyboard, kemudian ini diklik yang poin 4. Nah, dia jadi terblok seperti itu. Kemudian ini lakukan klik kanan. Nah, pilih ini, combine into multi geometry. Nah, dia jadi satu seperti ini. Kemudian selanjutnya ini diklik kanan. Kemudian pilih ini, save flash as. Nah, kemudian ini misalnya saya simpan di, kita buat folder baru. Misalnya namanya poin. Nah, untuk tipe filenya bisa KMZ, bisa KML ya. Dua-duanya bisa. Di sini saya pilih KMZ saja, kemudian ini kita save. Nah, selesai. Ini kita minimize atau ditutup juga boleh Google Earth-nya. Kemudian kita di Google ketikkan ini GPS Visualizer. Nah, di sini ada situs ini namanya gpsvisualizer.com. Kemudian diklik bagian elevation data. Kemudian kita klik choose file. Kemudian kita ke file kita yang tadi, yang poin batu bulan .kmz, ini kita open. Nah, jadi di sini fungsinya kita mau mengkonversi file KMZ tadi ke tipe GPX dan menambahkan kolom data elevasi. Nah, di sini sebenarnya ada juga opsi ke plain text ya, ini ke notepad. Jadi nanti kalau mau mengolahnya dulu di Excel, bisa pilih ini ke plain text. Di sini kita pakai ini aja, GPX. Kemudian kita klik ini, convert and add elevation. Kita tunggu prosesnya. Nah, dia sudah jadi ya. Di sini tinggal kita klik ini, kita download. Nah, dia sudah berhasil terdownload. Kemudian sekarang tinggal kita buka ArcMap. Nah, di sini saya sudah membuka ArcMap. Kita pastikan kita pakai blank map saja. Ini oke. Kemudian langkahnya kita ke Arc Toolbox. Nah, di sini kita ke Conversion Tool. Kemudian pilih From GPS. Kemudian ini kita double klik GPX to Feature. Nah, di sini input JPEG filenya, kita klik ini, kita cari file yang tadi kita download. Nah, ini ya, ini kita open. Outputnya kita simpan di batu bulan. Ini misalnya kita beri nama Nah, datanya sudah berhasil dikonversi. Jadinya titiknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke Arc Toolbox lagi. Kemudian di sini kita ke Spatial Analysis Tool. Kemudian kita ke Interpolation. Kemudian kita pilih ini, IDW. Kita double klik. Kemudian input point kita pilih batu bulan. Kemudian Z value fieldnya kita pilih elevation. Kemudian outputnya kita simpan di sini. Titik div. Ini kita save. Kemudian yang lainnya biarkan saja, kita langsung klik OK.
Nah, sudah jadi. Ini kita unchecklist. Nah, data rasternya sudah jadi ya. Kemudian karena ini sistem koordinatnya masih WGS 84 ya, bawaan dari Google Earth, ini kita transformasi dulu ke UTM. Jadi kita ke ArcToolbox, kemudian ke Data Management Tool, kemudian di sini ada Projection and Transformation, Raster, kemudian kita klik ini, Project Raster, kita double klik. Nah, di sini input raster kita pilih batu bulan WGS 84. Kemudian outputnya kita simpan di sini. Ini kita ganti UTM. Ini save. Kemudian outputnya kita ke projected UTM WGS 84 shorten. Kemudian saya pilih 50S. Nah, ini untuk zona ini menyesuaikan ya. Ini karena lokasi ini berada di Kalimantan Selatan dan dia zona UTM-nya masuk zona 50S. Makanya di sini saya pilih 50S. Ini kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Nah, dia sudah selesai ditransformasi. Jadi yang ini kita remove. Yang ini kita klik kanan, kita rubah simbologinya. Nah, di sini pilih warnanya bebas ya. Ini misalnya untuk contoh saya pilih yang, kita coba yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke ArcToolbox lagi. Kita ke Surface. Kemudian di sini kita pilih kontur. Kemudian batu bulan UTM kita pilih. Kemudian outputnya kita simpan di sini. Ini namanya misalnya ini save. Nah, untuk kontur interval ini karena saya akan mencetak peta ini misalnya di skala 1:50.000. Jadi kontur intervalnya itu berarti 50.000 dikali 1/2000. Nah, jadi untuk rumus kontur interval itu, interval kontur, jadi skala dikali 1/2000. Jadi kalau 50.000 dikali 1/2000 berarti 25. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebaiknya untuk interval kontur di sini jangan asal ya. Harus sesuai dengan rumus yang sudah berlaku. Dan kita harus menentukan dulu mau mencetak peta itu di skala berapa. Baru nanti kita menentukan interval konturnya. Kemudian ini kita oke. Nah, konturnya sudah jadi ya. Bisa kita lihat ini. Nah, di sini konturnya sudah jadi, tetapi garisnya itu kurang halus. Nah, dia masih banyak menyudut begini ya. Nah, jadi akan kita haluskan. Caranya kita ke ArcToolbox, kemudian kita ke Cartography Tool, kemudian di sini ada namanya Generalization. Nah, di sini kita pilih ini Smooth T-Line. Di sini kita pilih kontur batu bulan. Outputnya ini misalnya kita 50. Toleransinya misalnya 50. Nah, untuk smoothing toleransi ini kita bisa mencoba-cobanya dulu. Jadi kalau sekiranya angka toleransi terlalu kecil, nanti dilihat apakah garisnya masih terlalu banyak menyudut, masih kurang halus, maka toleransinya bisa dinaikkan. Kemudian dites juga jika toleransinya misalnya 1000 atau 500, apakah itu nanti terlalu jauh dari garis kontur asalnya. Nah, yang kita cari adalah nanti garisnya menjadi halus,
tetapi dia tidak terlalu jauh lari dari garis kontur asalnya. Nah, ini angka 50 ini sudah saya tes sebelumnya, jadi dia sudah pas ya, seperti itu. Jadi sebelum menemukan angka 50 ini, saya sudah mentes di angka 10, kemudian 20, kemudian 100, 500, dan sampai 1000. Nah, jadi di angka 50 ini angka pasnya untuk data kontur ini. Nah, jadi untuk setiap data pastinya nanti toleransinya akan berbeda. Nah, jadi nanti tinggal dites saja. Ini kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, coba kita lihat. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi yang biru ini hasil penghalusannya. Nah, dia jadi halus seperti ini. Ini tadi yang asalnya. Nah, dia kan banyak menyudut. Dihaluskan jadi seperti ini. Nah, jadi tadi kalau angka toleransinya kebesaran, misalnya 1000, dia akan menjadi halus seperti ini. Nah, tapi dia jarak hasil garisnya itu jadi jauh, misalnya jadi ke sini atau ke sini. Nah, jadi dia jadi halus tapi jaraknya menjadi terlalu lari dari garis kontur asalnya. Nah, jadi nanti dicari biar larinya tidak jauh, jadi masih di sekitar garis kontur asalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia jadi lebih halus. Nah, berarti yang ini kita klik kanan, kita remove. Nah, sekarang garisnya sudah halus. Sekarang kita akan menentukan kontur mayor dan minornya. Nah, jadi caranya kita ke sini, ke tabel ini. Kemudian di sini kita akan membuat kolom baru. Kita pilih ini, add field. Kemudian misalnya namanya bebas ya. Ini saya beri nama kategori, tipenya short integer, ini oke. Nah, kemudian ini kita klik, kemudian klik kanan, kita ke field calculator. Yes. Nah, di sini kita double klik kontur, kita mode 125 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya, jadi mode ini adalah modulus ya. Ini salah satu fungsi di matematika untuk mengetahui sisa pembagian. Jadi misalnya kalau garis konturnya 125, berarti dia dibagi 125 itu habis. Nah, jadi nanti angka-angka yang habis dibagi dengan 125 itu adalah menjadi kontur mayornya. Nah, angka 125 ini dapatnya dari, karena interval kontur saya itu 25. Nah, jadi saya kalikan 5, dia menjadi 125. Nah, jadi nanti kontur mayornya 125, 250, 375, 500, dan seterusnya. Nah, jadi kalau interval kontur kamu itu 1, berarti di sini angka di sini itu 5. Nah, 1 dikali 5, 5. Jadi nanti kan interval kontur mayornya 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Ini rumus mod ini modulus di Excel juga ada ya. Kalau mau mencoba memahami fungsi dari rumus modulus ini. Ini coba kita oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita cari yang 1. Nah, jadi dia nanti kontur mayornya yang di sininya hasilnya angka min 1. Nah, 250, kemudian 375, nah, dan seterusnya. Nah, untuk yang 0 itu menjadi kontur minornya. Jadi nanti di pelabelan tidak akan kita beri label untuk yang kontur minor. Nah, ini bisa kita tutup. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian ke properties. Kita ke simbologi dulu, kemudian kita ke kategori. Di sini kita pilih kategori tadi, ini kita uncheck list, kemudian kita add all value. Nah, ini untuk min 1 menjadi kontur mayor, kita beri warna hitam, garisnya kita tebalkan. Ini misalnya 1,2, ini oke. Yang minor kita beri warna yang agak lebih redup sedikit, tebal garisnya kita beri misalnya 0,25. Oke. Nah, ini coba kita apply dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Yang tebal itu nanti kontur mayor dan akan kita beri label. Yang tipis-tipis ini menjadi kontur minor.
dan tidak akan kita beri label. Nah, sekarang kita ke label, tab label ini. Kemudian ini di checklist. Ini kita pilih ini, kemudian kita ke SQL query. Kemudian kita ke kategori sama dengan kita pilih yang -1. Nah, jadi yang kategorinya -1 akan kita beri label. Labelnya label kontur. Hurufnya kita kecilkan, misalnya 7. Kemudian placementnya on the line. Ini kita oke. Coba kita apply. Nah, dia angkanya sudah muncul ya, tapi tidak terlalu kelihatan. Kita coba ke sini dulu. Kita beri background sedikit. Ini satu saja. Coba kita apply. Nah, sudah kelihatan ya labelnya. Ini kita oke. Nah, coba kita tes di skala 50.000 ya. Nah, labelnya sudah terlihat. Ini 500. Ini 750. Nah, sudah jadi konturnya ya. Kemudian untuk penyajian, kita juga bisa menambahkan heal shade ya. Kita ke Arc Toolbox. Kemudian kita ke Surface. Di sini ada yang namanya heal shade. Kita akan buat penampakan 3 dimensinya. Ke batu bulan. Save, ini kemudian oke. Nah, ini kita klik kanan, kita ke properties, kita sedikit transparankan penampakannya, misalnya 50%, kemudian oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sepertinya kita coba rubah pewarnaannya. Kita coba pilih yang ini. Oke. Nah, terlihat lebih cerah sedikit ya. Jadi yang merah itu dataran tingginya, yang hijau ini dataran rendahnya. Coba kita ke layout. Skalanya kita pilih 50.000. Coba kita lihat 1:1. Nah, jadi seperti ini nanti gambarannya ketika kita print ya petanya. Jadi labelnya udah terlihat. Nah, peta konturnya sudah jadi ya. Nah, seperti itu cara membuat kontur dengan data elevasi dari Google Earth. Nah, silahkan dicoba dan semoga tutorialnya bermanfaat. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Terima kasih.